Berita tentang jatuhnya benteng Dorstad ke tangan pasukan Pattimura dan permusuhan orang-orang Belanda menggoncangkan dan membingungkan pemerintah Belanda di kota Ambon. Gubernur Van Middelkoop dan Komisaris Engelhard memutuskan militer yang besar ke Saparua di bawah pimpinan Mayor Badges. Ekspedisi tersebut kemudian disebut dengan Ekspedisi Badges. Mengetahui hal tersebut, dengan segera Kapitan Pattimura mengatur taktik dan strategi pertempuran. Pasukan rakyat sekitar 1.000 orang diatur dalam pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Saparua. Pattimura bersama pasukan berhasil mengalahkan Badges dan tentaranya. Pada tanggal 20 Mei 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan penyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Peringatan kebulatan tekad ini dikenal dengan nama Proklamasi Porto Haria yang berisi 14 pasal pernyataan dan ditandatangani oleh 21 Raja Patih dari Pulau Saparua dan Nasa Laut. Proklamasi ini membangkit semangat juang dan mendorong tumbuhnya front-front pertempuran di berbagai tempat, bahkan sampai ke Maluku Utara. Pada tanggal 4 Juli 1817, sebuah armada kuat dipimpin Oberste de Groot menuju Sapporo dengan tugas menjalankan vandalisme seluruh negeri di Jazirah Hatawanu di bumi dihanguskan. Siasat berunding, serang mendadak, aksi vandalisme dan adu domba dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Pattimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Petersen berhasil menyergap Pattimura dan Philip I Mahina. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdian di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Untuk jasa dan pengorbanannya, itu Kapten Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia, sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, Pattimura juga menerima pelatihan militer di Inggris dan mencapai pangkat mayor. Dan sebagai pemimpin, dia berhasil mengordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rina Akbar. Saya dari kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan pahlawan nasional yang bernama Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat pada 14 Maret 1980. Muhammad Hatta berperan penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta juga banyak melakukan perlawanan terhadap Belanda melalui tulisan-tulisan yang terbit dalam surat kabar atau majalah-majalah. Sekian penjelasan dari saya tentang pahlawan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Dwi Putri. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631. Sultan Hasanuddin lahir dari pasangan Sultan Malikusaid Sultan Goa ke-15. Sejak kecil, jiwa kepemimpinan Sultan Hasanuddin sudah menonjol. Selain dikenal dengan sosok yang cerdas, Sultan Hasanuddin juga dikenal sebagai sosok yang pandai berdagang. Karena itulah dia memiliki jaringan dagang yang bagus hingga ke Makassar, bahkan dengan orang asing. Sultan Hasanuddin kecil mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Bontoala. Sejak kecil, ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting dengan harapan yang dia bisa menyerap diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali, ia dipercaya menjadi delegasi untuk menyampaikan pesan ke berbagai kerajaan. Saat memasuki usia 21 tahun, Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Ada dua versi sejarah yang menjelaskan kapan Sultan Hasanuddin diangkat menjadi raja, yaitu pertama pada usia 24 tahun
yaitu pada 1655 atau saat dia berusia 22 tahun pada 1653. Terlepas dari perbedaan tahun, Sultan Malikus Said telah wafat supaya kerajaannya diteruskan oleh Hasanuddin. Pada tahun 1660, VOC Belanda menyerang Makassar, tetapi belum berhasil menundukkan Kesultanan Goa. Pada tahun 1667, VOC Belanda di bawah pimpinan Konles Spelma beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran berlangsung di mana-mana hingga pada akhirnya Kesultanan Goa terdesak dan semakin lemah. Sehingga dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya. Goa yang merasa dirugikan mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran kembali pecah pada tanggal 1667. Komponi berhasil menguasai benteng terkuat Goa yaitu benteng Sombaopu pada tanggal 24 Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Safira dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan raja kerajaan Aceh yang terkenal karena di zamannya pada tahun 1607 sampai tahun 1636 kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya. Sultan Iskandar Muda adalah keturunan dari Raja Darul Kamal dan dari pihak leluhur ayahnya merupakan keluarga Raja Mahkota Alam. Sultan Iskandar Muda lahir pada tahun 1593 dan meninggal pada tanggal 27 Desember 1636. Perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda adalah melakukan penaklukan wilayah, penyerangan terhadap Portugis, dan memperkuat armada dan angkatan perang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tani Balila dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membahas tentang tokoh daerah, yaitu bernama Teuku Umar. Teuku Umar berasal dari Mewabo atau tempat lahirnya di Mewabo. Tanggal lahir Teuku Umar yaitu 11 Februari 1854. Perannya yaitu Teuku Umar merupakan salah seorang pahlawan nasional dan sebagai pemimpin perang di Aceh dari tahun 1873 sampai 1899. Teuku Umar menjadi panglima perang yang tak gentar membela tanah kelahirannya. Perjuangan Teuku Umar. Teuku Umar adalah pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang Teuku Umar. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Suendra dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh nasional yang bernama Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di Indonesia. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Kabupaten Purbalingga, dan ia meninggal pada tanggal 29 Januari tahun 1950 di Magelang. Salah satu perjuangan beliau ialah membuka tabir kepahlawanan rakyat Aceh. Demikianlah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Muda Azmandi Siregar dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, Haji Agus Salim.
Haji Agus Salim adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional. Agus Salim lahir dari pasangan Soetan Salim gelar Soetan Muhammad Salim dan Siti Zainab. Jabatan terakhir ayahnya adalah Jaksa Kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Pendidikan dasar ditempuh dari Eurapich Legree School atau ILS, sekolah khusus bagi anak-anak Eropa. Kemudian dilanjutkan ke Hogre Burger School HBS di Batavia. Ketika lulus, ia berhasil menjadi alumnus terbaik di HBS India Belanda. Setelah lulus, Haji Agus Salim bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di India Gir. Pada tahun 1906, Agus Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja di Duta Besar Belanda. Di sana, pada periode inilah Agus Salim berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang masih merupakan pamannya. Peran Haji Agus Salim pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain ialah sebagai anggota Falserat pada tahun 1921 sampai 1924. Lanjutkan dengan anggota Panitia 9 dalam Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Melanjutkan lagi dengan Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahir II 1946 dan Kabinet 3 1947. Lalu sebagai pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun 1947. Lalu dilanjutkan lagi dengan Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Syarifuddin, Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta 1948 sampai 1949. Haji Agus Salim menjabat sebagai Ketua di Dewan Kehormatan PWI. Hal tersebut menjadi penutup karirnya di dunia kencah politik. Beliau beralih menghabiskan masa tuanya sebagai penulis buku. Buku karyanya yang telah terbit berjudul Bagaimana Takdir, Tawakal, dan Tauhid harus dipahamkan. Judul buku tersebut kemudian diperbaiki menjadi keterangan filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Haryanti dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh nasional dan tokoh daerah. Pertama, Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Erasmus Rotterdam. Muhammad Hatta berperan sebagai 1. Melakukan pembentukan Perhimpunan Indonesia, 2. Menjadi seorang anggota Panitia 9 yang dimana melakukan perumusan terhadap Piagam Jakarta, 3. Mendampingi Insinyur Soekarno pada waktu pembacaan teks proklamasi dan ikut menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Perjuangan Muhammad Hatta sangat ahli dan pandai dalam perundingannya melawan Belanda. Muhammad Hatta mempunyai strategi yang sangat sulit diantisipasi Belanda. Berkat keahlian dan strategi Hatta, maka pada tahun 1409 Belanda menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia di konferensi Meja Bundar yang ditandatangani Muhammad Hatta. Indonesia telah dijajah selama 350 tahun lamanya. Berkat kepelawaian Muhammad Hatta pula maka Belanda menyerahkan Irian Barat di tahun berikutnya. Kedua, Ai Gusti Ketujelantik. Beliau lahir pada tahun 1800 di Tukatmunggah, Buleleng. Ai Gusti Ketujelantik berperan sebagai 1. Menjadi pemimpin dalam perlawanan terhadap invasi Belanda ke Bali pada tahun 1846, 1848, dan 1849. 2. Ia merupakan patih dari kerajaan yang berperan dalam Perang Bali I, Perang Jagaraja, dan Perang Bali III. Ketiga, sebagai pemimpin rakyat Bali. Perjuangan Ai Gusti Ketujelantik adalah memilih jalur perang. Ketujelantik dengan penuh keberanian menghadapi pemerintah Belanda. Pada
1843, Belanda berhasil meminta persetujuan beberapa raja dari kerajaan Bali untuk menghapuskan hukum tawan dan mengakui kekuasaan Belanda. Tetapi kerajaan Buleleng tetap memegang pendiriannya. Mereka menolak menghapus perjanjian seperti yang diinginkan Ketut Jelantik. Dari penolakan ini, akhirnya perang pun pecah antara Buleleng dan Belanda pada tahun 1843. Perang ini menghasilkan kekalahan dari pihak Buleleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Ramadhani dari kelas 11 IPA 3. Ingin menyampaikan tentang perjuangan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir 12 Januari 1631 Makassar, wafat 12 Juni 1670 di Makassar. Pendidikannya di Pusat Pendidikan dan Pengajaran Islam di Masjid Bentuala membentuk Hasanuddin menjadi pemuda yang beragama tempat perjuangan. Perannya mengusir penjajah dari Sulawesi Selatan, membuat Belanda memberikan julukannya Ayam dari Timur. Berusaha menjadikan kerajaan sisi timur Indonesia melawan Belanda. Cerita perjuangan melawan penjajah Sultan Hasanuddin menjamin kerajaan Gorontalo dari tahun 1653 hingga 1669. Biografi Sultan Hasanuddin seringkali muncul dan mendidikan sejarah di sekolah manapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Partika. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada tanggal 12 April 1912. Beliau lahir dengan nama asli Gusti Raden Mas Doro Jatun. Sultan Hamengkubuwono IX sekolah di Rijks Universiteit Leiden. Sultan Hamengkubuwono IX berperan banyak dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut penjelasannya. 1. Menjadi gubernur di Yogyakarta. 2. Menjabat menteri dalam negeri. 3. Menjadi donatur perjuangan kemerdekaan. 4. Menjadi salah satu delegasi diplomatik Indonesia termasuk di KMB. 5. Menolak bekerja sama dengan Belanda selama agresi militer 1. Sultan Hamengkubuwono IX menyusun serangan umum 1 Maret 1949 menghadapi agresi militer Belanda. Dalam perjuangan diplomasi, Sultan Hamengkubuwono IX memimpin delegasi Republik Indonesia dalam perjanjian konferensi Meja Bundar. Berikut presentasi dari saya dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Fitri dari SMA Negeri 1 Merbang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pahlawan nasional yang bernama Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah pahlawan dari Aceh Besar yang lahir pada tahun 1848. Dia berdiri memimpin pasukan untuk melawan Belanda. Cut Nyak Dien tak gentar melawan Belanda karena ingin membalaskan kematian suaminya yang meninggal akibat perang. Sayangnya dia ditangkap, diasingkan, dan lalu meninggal di Semarang pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Pratama dari kelas 11 MIPA 2. BM Dia Burhanuddin Muhammadiyah adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan, diplomat dan pengusaha Indonesia. Kelahiran 7 April 1917 Banda Aceh. Meninggal 10 Juni 1996 Jakarta. Kebangsaan Indonesia. Pasangan Herawati Diah 1942. Jabatan sebelumnya Menteri Penerangan Indonesia. Lahir 7 April 1917 Banda Aceh, Hindia Belanda. Buku meneruskan sejarah kumpulan karangan. Pendidikan Burhanuddin Muhammadiyah pada usia 17 tahun. Burhanuddin berangkat ke Jakarta dan belajar di Kesatria Unistal. BM Dia peran pahlawan.
BM Dia adalah seorang jenius yang sangat peduli kepada bangsanya. Perjuangan BM Dia, jasanya di bidang pers banyak sekali, pemikiran yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara ini melalui alat penyiraan Hari Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimah Nisa dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menghafalkan biografi Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir dari keluarga Sunda yang ternama, yaitu Raden Rangga Somanegara dan Raden Ajeng Raja Permas di Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1884. Ketika masih kanak-kanak, ia selalu bermain peran menjadi seorang guru ketika seusai sekolah bersama teman-temannya. Setelah ayahnya meninggal, ia tinggal bersama dengan pamannya. Ia menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda oleh pamannya. Meskipun sebelumnya ia sudah menerima pengetahuan mengenai budaya Barat. Pada tahun 1899, ia pindah ke Bandung. Dan pada tanggal 16 Januari 1904, ia membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Ia mengajarkan para wanita membaca, menulis, berhitung, pendidikan agama, dan berbagai keterampilan pada tahun 1912. Sudah ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, lalu kemudian berkembang menjadi sekolah tiap kota maupun kabupaten pada tahun 1920. Pada September 1929, sekolah tersebut berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Sekolah Raden Dewi berkembang dengan pesat. Namun, masa pendudukan Jepang membuat sekolah tersebut mengalami krisis keuangan dan peralatan. Pasca kemerdekaan, kesehatan Dewi Sartika mulai menurun. Ketika terjadi agresi militer Belanda dalam masa perang kemerdekaan, ia terpaksa ikut mengungsi ke Tasikmalaya. Dewi Sartika meninggal pada 11 September 1947 di Cineam dan dimakamkan di sana. Setelah keadaan aman, makamnya dipindahkan ke Jalan Karanganyar, Bandung. Demikian biografi Dewi Sartika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Sukma Ananda akan mengirimkan tugas pertemuan 2 tentang peran tokoh nasional. Raden Dewi Sartika merupakan pendiri pendidikan bagi kaum wanita. Ia lahir pada tanggal 4 Desember 1884. Ia diakui sebagai tokoh nasional pada tahun 1966. Ia berhasil mendirikan sekolah bagi kaum wanita yang didirikan pada tanggal 16 Januari 1904. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Herani dari kelas 10 IBB ingin menjelaskan sedikit penjelasan tentang Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Beragama Siwa dan Buddha, pendirinya adalah Raden Wijaya, bercorak agama campuran. Raja terkenal adalah Raja Hayam Wuruk dan lokasinya terletak di kota Mojokerto. Informasi penting. Dalam sejarahnya, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dengan wilayah hampir mencakup seluruh Nusantara. Dan terdapat beberapa prasasti yang terkait dengan kerajaan Majapahit, yaitu Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Balawi, dan Prasasti Waringin Pitu. Dan peninggalan kerajaan Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Candi Tikus, Candi Panataran, Candi Jabung, dan Gapura Bajang Ratu. Dan runtuh karena adanya perang saudara. Sekian dari saya, Suci Herani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri kelas 10 BB akan menjelaskan tentang Kerajaan Pajajaran. Pakuan Pajajaran adalah ibu kota dari Kerajaan Sunda yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi di Tatar Pasunda, wilayah barat Pulau Jawa.
Lokasi Bogor, Jawa Barat. Agama Hindu Wisnu, corak Hindu, pendirian terus bawah, raya terkenal Sri Baduga Maharaja. Informasi penting. Perang Bubat. Perang di antara Majapahit dengan Pajajaran. Pada saat itu Putri Raja diundang ke Majapahit untuk menjadi istri Hayam Wuruk, tetapi Gajah Mada menyerang Pajajaran dan Pajajaran kalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri akan menjelaskan tentang Kerajaan Pajajaran. Pakuan Pajajaran adalah ibu kota dari Kerajaan Sunda yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi di Tataran Pasunda, wilayah barat Pulau Jawa. Lokasi Bogor, Jawa Barat. Agama Hindu Wisnu, corak Hindu, pendirian Tarus Bawah, raya terkenal Sri Baduga Maharaja. Informasi penting. Bubur perang di antara Majapahit dengan Pajajaran. Pada saat itu putra raja diundang ke Majapahit untuk dijadikan istri Hayam Wuruk, tetap Gajah Mada menyerang penjajahan dan di Pajajaran kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipan Prastiarjuni dari 11 MIPA 3, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi seorang pahlawan daerah dari Sumatera Utara yang bernama Sisingamangaraja 12. Beliau lahir pada 18 Februari tahun 1845. Dia merupakan raja di Bakara itu sendiri yang ke-12 dan keturunan dari raja yang ke-11, yaitu Sisingamangaraja yang ke-11. Beliau berperan sangat besar dan sangat aktif hingga beliau memiliki julukan Patuan Besar Umpu Pulau Batu. Beliau naik takhta pada tahun 1876 dan setelah menjadi raja dia berjuang melawan Belanda yang pada saat itu ingin memonopoli perdagangan dan ekonomi di Bakar itu sendiri. Beliau melawan Belanda beserta rakyatnya hingga berpuluh-puluh tahun, dan pada akhirnya dia dan ketiga putranya dieksekusi oleh Belanda. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afrin Nursyah. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pahlawan nasional yang bernama Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Juni 1670 di Makassar. Sultan Hasanuddin pernah mengayomi pendidikan di Masjid Bontoala. Peran Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu raja dari timur yang populer dengan kegigihannya di saat melawan Belanda di masa penjajahan. Perjuangan Sultan Hasanuddin selama masa kepemimpinannya kepemimpinannya, Sultan Hasanuddin juga telah berhasil menggagalkan rencana Belanda untuk menguasai kerajaan Islam di Goa. Saya sudahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusril Nur Hidayah dari kelas 11 IPA 3. Saya akan mempresentasikan tentang perjuangan tokoh nasional. Saya akan menceritakan sedikit tentang perjuangan Soeharto. Beliau adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Ia lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Pada 1 Juni 1940, beliau diterima sebagai siswa di Sekolah Militer Gombong, Jawa Tengah. 6 bulan menjalani latihan dasar. Ia tamat sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Ia menjadi siswa di Sekolah Bintara dan resmi menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945. Beliau menjadi Presiden kedua Republik Indonesia berdasarkan sesuai hasil keputusan TAP MPRS nomor XL 4 MPRS 1968 pada tanggal 27 Maret 1968.
Peran Pak Soeharto dalam memperjuangkan NKRI adalah salah satunya dengan mendalangi pembantaian Partai Komunis Indonesia, di mana pada saat itu Partai Komunis Indonesia ini ingin merubah ideologi kita menjadi ideologi komunis, dan beliau berhasil mendalangi pembantaian PKI hanya dalam kurun waktu 1 hari dan memakan korban jiwa sebanyak 3 juta dari pihak komunis. Setelah pembantaian itu, beliau berhasil menggagalkan rencana Partai Komunis Indonesia, yaitu dari ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan beliau wafat pada tanggal 28 Maret 2008. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Atika dari kelas 11 MIPA 3 mata pelajaran Sejarah Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan biografi para pahlawan-pahlawan berikut ini. Yang pertama, Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution lahir pada tanggal 3 Desember 1918 di Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Pendidikan pertama beliau HIS di Yogyakarta pada tahun 1932 dan pendidikan terakhir ia Universitas Mindanao di Filipina pada tahun 1971. Peran pahlawan ini kepada bangsa Indonesia sebagai peletak dasar perang gerilya melawan penjajahan Belanda yang tertuang dalam buku yang ia tulis berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Perjuangan pahlawan ini kepada bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia bersama Divisi Siliwangi dan dengan memberantas pemberontakan KI di Madiun pada tahun 1948. Yang kedua, Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah lahir pada tanggal 10 Februari 1528 di Ternate. Pendidikan beliau sejak kecil, Ba'abullah sudah diajari soal keagamaan oleh sang ayah dan ia diajari untuk berdakwah kepada masyarakat. Peran pahlawan ini kepada bangsa Indonesia. Ba'abullah memimpin kerajaan di Ternate. Ia juga terkenal dengan gelar sebagai penguasa 72 pulau. Perjuangan pahlawan ini kepada bangsa Indonesia, ia dianggap sebagai sultan teragung dalam sejarah Ternate dan Maluku karena berhasil mengusir penjajah Portugis dari Ternate. Demikianlah presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Cikabino dari kelas 11 MIPA 2 ingin menjelaskan tentang peranan Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution lahir pada tanggal 3 Desember 1918 di Mandailing Natal, Sumatera Utara, dan meninggal pada tanggal 5 September tahun 2000 di Jakarta. Ia adalah seorang pahlawan dan tokoh TNI. Peran Jenderal Abdul Haris Nasution adalah berjuang mempertahankan kemerdekaan bersama Divisi Siliwangi dan dengan memberantas pemberontakan KI di Madiun pada tahun 1948. Nasution awalnya bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR selepas pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nasution menjadi perwira Divisi Siliwangi dan memimpin pasukan mempertahankan Indonesia.
Jenderal Nasution dan Divisi Siliwangi berperan besar menumpas pemberontakan PKI di Madiun yang meletus di tahun 1948. Setelah pengakuan kemerdekaan oleh Belanda, Nasution menjadi perwira dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi target penculikan oleh gerombolan G30 SPKI atau G30 SPKI karena merupakan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang dikenal menjadi orang kedua di TNI setelah Jenderal Ahmad Yani yang menjabat sebagai Panglima TNI. Penculikan dilakukan pada malam 30 September dan menewaskan para jenderal Angkatan Darat termasuk Ahmad Yani. Gerakan 30 September mencoba menguasai Jakarta dan mengumumkan dibentuknya Dewan Revolusi. Namun Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Sri Cahaya Borsitompul dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang dua tokoh pahlawan nasional Indonesia. Yang pertama adalah Cut Nyak Dien dan yang kedua adalah Kapiten Patimura. Cut Nyak Dien merupakan pejuang wanita Aceh yang lahir di Lamte, Pekanbadak, Aceh Besar pada tahun 1848. Beliau memperoleh pendidikan dalam bidang agama dan rumah tangga. Cut Nyak Dien berperan penting dalam melawan Belanda dan mengusir pemerintah kolonial Belanda dari Tanah Rencong. Perjuangannya melawan Belanda dan mengusir pemerintah kolonial Belanda dari Tanah Rencong begitu gigih dan tak kenal menyerah. Beliau semakin membuat pemerintah kolonial Belanda merasa kewalahan karena memang memiliki taktik berperang yang sangat cerdik. Cut Nyak Dien merupakan sosok wanita yang cerdas, berani, dan penuh kecintaan terhadap bumi pertiwi. Yang kedua adalah Kapiten Patimura. Beliau lahir di Saparua, Maluku pada tanggal 8 Juni 1783. Beliau berperan sebagai panglima perang. Kapiten Patimura merupakan tokoh pahlawan yang berjuang dalam melawan VOC Belanda di Maluku. Demikianlah sedikit penjelasan tentang dua tokoh nasional dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.